Halo sobat, selamat datang di MTO Channel. Dalam episode Bahas Fakta. Yaman adalah sebuah negara yang berada di sebelah selatan Jazirah Arab. Negara ini resmi berdiri pada tahun 1990 setelah Yaman Selatan dan Yaman Utara bergabung yang mana telah bertikai selama bertahun-tahun. Negara dengan populasi penduduk sebanyak 34,45 juta jiwa di tahun 2023 ini telah berada dalam krisis politik sejak tahun 2011. Ketika ada gelombang protes baru pada tahun tersebut, yang terinspirasi oleh pemberontakan musim semi Arab di Tunisia dan Mesir, yang memaksa Presiden Ali Abdallah Saleh untuk mengundurkan diri. Dalam kekacauan yang terjadi, Houthi menguasai sebagian besar wilayah utara dan barat negara ini. Sementara, pasukan pimpinan Saudi turun tangan untuk mendukung pemerintah yang diakui internasional, yang pada awalnya berpusat di wilayah Aden. Pertempuran yang melibatkan banyak pihak ini juga melibatkan kelompok jihadis seperti Al-Qaeda dan ISIS. Di balik semua kekacauan yang terjadi di negara ini, Yaman juga menyimpan banyak fakta yang menarik untuk dibahas, yang diantaranya sistem pemerintahan demokrasi. Meski Yaman berada di kawasan Jazirah Arab, yang mana negara-negara di wilayahnya menerapkan sistem pemerintahan monarki dengan raja sebagai pemimpinnya, berbeda dengan negara satu ini yang menerapkan sistem pemerintahan republik, dan juga satu-satunya negara republik di wilayah Jazirah Arab. Kepala negaranya adalah presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyatnya lewat pemilihan umum. Dengan masa jabatan presiden 7 tahun dan dapat dipilih untuk kedua kalinya. Sedangkan kepala pemerintahan negara ini dijalankan oleh seorang Perdana Menteri yang ditunjuk oleh presiden. Memiliki kota tertua di dunia. Sejarah, budaya, ekonomi, dan populasi masyarakat Yaman semuanya dipengaruhi oleh lokasi strategis negara yang berada di pintu masuk selatan Laut Merah yang menjadi persimpangan jalur perdagangan dan komunikasi kuno dan modern. Yaman adalah lokasi sejumlah kerajaan kuno untuk alasan yang sama. Negeri ini dikenal oleh orang Romawi kuno sebagai Arabia Felix, yang dalam bahasa Latin disebut Fortunate Arabia. Yaman memiliki kota tertua di dunia bernama Shibam yang memiliki bangunan vertikal dan sudah ada sejak tahun 300 Masehi. Kota Shibam dikelilingi oleh benteng yang telah berusia ribuan tahun. Memiliki pohon unik di dunia. Pohon darah naga atau dikenal sebagai Dracaena cinnamomum, yaitu tanaman suci yang berasal dari Kepulauan Socotra. Bentuknya mirip dengan payung yang dipegang tegak. Tumbuhan tersebut pertama kali dideskripsikan oleh Isaac Bailey pada 1882. Nama darah naga sendiri diambil dari resin merah tua yang dihasilkan pohon ini. Mengutip dari Wikipedia, getah merah ini akan dikeringkan dan kemudian digunakan sebagai obat atau pewarna. Sementara, penduduk Socotra masih menggunakannya sebagai obat mujarab. Getah ini banyak dipakai di negara barat sebagai pernis merah untuk pewarna biola. Memiliki madu yang terkenal. Para ahli menganggap madu yang diproduksi di Yaman sebagai salah satu yang terbaik di dunia, termasuk Royal Cedar yang terkenal karena sifat terapeutiknya. PBB mengatakan madu berperan penting bagi perekonomian Yaman. Bahkan sebanyak 100.000 rumah tangga bergantung padanya sebagai mata pencarian mereka. Memiliki destinasi wisata. Pariwisata terkenal di Yaman yang tak boleh dilewatkan adalah Sahara, desa peradaban kuno yang berada di gunung dengan ketinggian 2.600 meter di atas permukaan laut. Sahara merupakan nama dari gunung tempat desa kuno tersebut berada. Satu lagi pemukiman kuno Yaman yang bisa Anda kunjungi adalah Zabid. Kawasan ini terdiri dari berbagai gedung tua yang dijadikan sebagai tempat tinggal warga Yaman, yang arsitekturnya merupakan perpaduan antara budaya Arab, India, dan Afrika. Sementara, model pemukimannya seperti labirin dengan banyak gang rumit. Ada pula masjid tua yang menjadi bagian dari sejarah tersebut, salah satunya Masjid Agung Sana'a
yang berada di ibu kota Yaman yang masuk daftar warisan dunia UNESCO. Masjid itu dibangun pada abad ke-7 di sebelah timur Istana Gundam. Menurut sejarahnya, Masjid Agung Sana'a menjadi situs masa-masa awal penyebaran Islam pada zaman Rasulullah SAW. Destinasi menarik di Yaman selanjutnya adalah Kaukaban yang merupakan kota bersejarah. Berada di ketinggian 3.000 meter di atas permukaan laut. Kota di bagian barat Laut Yaman dengan panorama alam yang indah dan masjid megah jadi favorit para penikmat wisata. Memiliki kuliner khas yang unik. Kuliner terkenal Yaman salah satunya shakshuka, merupakan kombinasi lezat telur rebus dengan saus tomat pedas. Meski memiliki nama yang tidak biasa, hidangan ini sederhana dan mudah dibuat. Biasanya dibuat dalam wajan, tempat bawang, tomat, dan rempah-rempah dimasak hingga membentuk saus tomat yang lezat. Telur kemudian ditambahkan langsung ke saus tomat dan direbus hingga matang. Sosis merguez juga bisa ditambahkan ke piring. Dipercaya bahwa shakshuka berasal dari Tunisia, tetapi hidangan ini terkenal dan biasa dimakan di seluruh Afrika Utara dan juga Timur Tengah. Selanjutnya adalah marak, yaitu sup kaldu domba atau ayam versi Yaman yang lembut dan aromatik. Secara tradisional, biasa disajikan di awal makan. Setiap keluarga dan restoran membuat stok marak yang berbeda yang dapat direbus dengan bawang putih, kunyit, bawang bombay, ketumbar, merica, atau kayu manis, tergantung selera masing-masing. Kaldunya juga bisa menjadi bahan dasar untuk berbagai hidangan lainnya, seperti salta, sup, yang juga merupakan hidangan nasional Yaman. Marak juga merupakan obat alami untuk orang sakit dan sering disajikan kepada wanita yang baru melahirkan untuk memulihkan stamina mereka. Negeri para wali. Kota Tarim terletak di Wadi Hadramaut, Yaman. Sejarawan mengatakan bahwa Tarim berdiri pada abad keempat sebelum Masehi. Nama Tarim berasal dari nama rajanya yang bernama Tarim bin Hadramaut bin Saba al-Asghir. Masih mengutip dari sumber yang sama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyampaikan surat kabar berita wafatnya Rasulullah SAW dan diangkatnya beliau menjadi khalifah kepada Ziyad. Kemudian, Ziyad membacakan surat tersebut ke seluruh penduduk kota Tarim. Mereka pun berbaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendoakan penduduk kota Tarim dengan 3 kebaikan. 1. Agar kota Tarim makmur. 2. Agar airnya melimpah dan diberkati. 3. Agar di sana banyak orang saleh. Maka dari itu kota Tarim dijuluki dengan kota 1000 wali.